Selamat siang Bapak Ibu semua. Semangat semuanya siang hari ini. Coba lihat wajah kiri kanannya dan katakan, saya senang ketemu kamu hari ini. Yes. Mungkin beberapa Bapak Ibu belum mengenal saya karena saya sudah lama banget ya dari terakhir melayani di tempat ini. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak familiar. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Karena saya mau disayang jadi saya kenalan ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang suka salah ya panggil saya Joshua Iwan Yahudi ya. Saya kemarin lagi kuliah nih bareng Bang Darwin, Kak Hindra ya. Waktu dibacain pengumuman nama mahasiswa, Iwan Yahudi. Wah ya dikirain saya orang Yahudi belajar sekolah kitab gitu ya. Nah Bapak Ibu supaya cepat ingat panggil nama saya Iwan aja ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya, asik. Saya datang sama istri dan anak saya, ini istri dan anak saya. Ya anak saya ini ditunggunya 15 tahun Bapak Ibu ya. Udah semua dicoba berbagai macam cara gak berhasil lalu Tuhan kasih mujizat. Ya tahun ke-14 pernikahan itu normal dengan cara yang alami ya muncul anak ini ya. Makanya kemana-mana saya pelayanan pasti saya ajak terus Bapak Ibu ya. Umur 2 bulan dia udah ikut kebaktian 3 kali dalam 1 hari Minggu Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah hari ini judul khotbah saya adalah meneruskan seri dari bulan ini ya tentang pengampunan dan judul khotbah saya adalah mengampuni yang tak terlupakan. Bapak Ibu saya tahu khotbah ini berat gitu ya. Secara materi sangat ringan dan sederhana. Tapi yang bikin berat itu apa? Melakukannya sangat sulit sekali ya. Saya sebenarnya kalau bisa memilih judul khotbah topik-topik ini termasuk salah satu yang saya urutannya paling terakhir Bapak Ibu ya. Kalau suruh milih khotbah paling enak yang mana? Wah ini kayaknya urutan yang belakang-belakang. Kenapa? Mudah dikhotbahkan tapi sangat sulit dilakukan. Jadi waktu saya menyiapkan khotbah ini juga saya terus bergumul dalam hidup saya karena ada beberapa hal dalam hidup saya yang kalau itu muncul saya masih harus terus ngampunin. Muncul saya harus terus ngampunin ya. Makanya mengampuni yang tak terlupakan. Kenapa? Karena kalau itu mudah dilupakan, dia mudah diampuni. Ya, justru yang sulit diampuni itu adalah kalau yang sulit untuk dilupakan Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang emosi, makin emosional sebuah peristiwa, sebuah kejadian atau peristiwa, semakin intensitas emosinya itu tinggi buat kita, itu kita biasanya makin ingat banget. Makanya Bapak Ibu coba ingat-ingat apa satu aja pengalaman waktu Anda umur 5 tahun ke bawah, ya 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun gitu ya. Yang paling Anda ingat satu aja, biasanya pasti itu pengalaman yang sangat emosional, entah seneng banget, takut banget, kaget banget, ya, sedih banget, pokoknya yang intensi emosinya tinggi, itu melekat terus di kepala kita. Nah makanya kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan, sangat melukai, secara emosional itu muatannya besar, itu yang paling sulit dilupakan. Tapi justru karena paling sulit dilupakan juga paling sulit untuk diampuni biasanya Bapak Ibu. Nah makanya khotbah hari ini mengampuni yang tidak terlupakan. Yang memang susah untuk dilupakan ya. Saya ingat terus kesalahan orang itu ya. Saya gak akan pernah maafkan apa yang dia lakukan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah bagaimana mengampuni yang tak terlupakan ini Bapak Ibu ya. False belief 1. Keyakinan yang salah, hal-hal yang kita percayai, kita kira benar tapi ternyata salah. False belief 1 adalah kita mengira mengampuni atau tidak mengampuni itu adalah hak kita untuk memutuskan loh. Nah, banyak orang yang meyakini ini dan percaya kita yang mutusin dong, orang kita yang disakiti kok. Ini hati saya loh Pak, saya yang ngerasain loh, bukan kamu yang ngerasain. Kalau kamu yang ngerasain ya terserah kamu, tapi ini saya ngerasain. Sakitnya saya yang nanggung, saya korbannya, dia melakukan itu pada saya, ya terserah saya lah saya mau mengampuni atau tidak. Hak saya untuk memutuskan saya mengampuni atau tidak. Betul atau betul Bapak Ibu ya? Seringkali kan kita gitu ya, kamu sih gak ngalamin apa yang aku alamin. Kalau kamu mengalami yang aku alami, kamu akan mengerti kenapa saya gak bisa ngampunin. Nah kita pikir ya mengampuni itu adalah haknya kita untuk kita putuskan atau tidak. Tapi kebenarannya apa Bapak Ibu? Galatia 2 ayat 20a, bagian A ya. Namun aku hidup, ya, aku ini hidup saya ini, ya memang saya udah jalanin, ini hidup saya gitu ya. Tetapi, nah Bapak Ibu kalau Anda dengar kata tetapi dalam bahasa Indonesia,
Tetapi itu sebenarnya adalah membelokkan atau meniadakan atau membatalkan kalimat sebelumnya. Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ngomong sama orang gitu ya, wah kamu itu baik sekali ya. Kamu itu ganteng banget, kamu itu ramah sekali orangnya. Tetapi, nah itu lupakan aja tuh satu kalimat yang pertama tadi ya. Wah ini gereja tuh wah, luar biasa banget loh, ini gereja bagus banget ya. Saya seneng banget ada di gereja ini. Tetapi, lah ya udah itu lupakan tuh yang kalimat pertama tuh. Yang kalimat berikutnya lah itu yang beneran dia mau ngomong itu Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi, memang kita yang jalanin hidup kita. Memang ini hidup kita tanda kutip kelihatannya milik kita gitu ya. Tetapi, bukan aku lagi sendiri ya. Bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa Bapak Ibu? Kristus. Nah ini dia kebenarannya. Memang yang tersakiti aku. Dan ini memang hatiku. Dan aku yang ngalamin loh. Aku yang tahu rasanya loh. Aku korbannya loh. Memang iya. Tetapi ini hidup bukan aku lagi nih. Tapi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu, take away yang pertama. Take away itu bawa pulang yang pertama Bapak Ibu. Mengampuni atau tidak mengampuni adalah haknya Kristus untuk memutuskan bagi kita. Sekalipun ini hidup punya kita dan kita yang jalani, tetapi bukan aku lagi. Bapak Ibu kalau Anda baca di Alkitab sebelum Yesus menebus kita ini kan hamba dosa, betul nggak? Yang namanya hamba itu ikut apa aja kata tuannya. Kalau tuannya bilang A, hambanya jadi A. Kalau tuannya bilang Z, hamba akan jadi Z. Sebelumnya kita itu hamba dosa. Dosa ngomong apa kita ikut. Setelah Yesus menebus kita berpindah dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Itu konsep penebusan itu adalah pindah pemilik Bapak Ibu. Tidak ada konsep penebusan itu adalah kita dikeluarkan dari dosa, terus kita di wilayah yang bebas, terus kita bisa ngatur suka-suka kita sendiri. Terus Kristus cuma jadi pendukung atau supporter kita. Enggak gitu konsepnya di Alkitab. Jadi kalau kita baca di Alkitab, setelah kita jadi hamba dosa, kita langsung pindah pemilik. Menjadi hamba Kristus. Nggak ada tempat tanda kutip kita liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Itu Kresakti ya. Nggak ada wilayah saya mengatur hidup saya sendiri, saya Tuhan atas diri saya sendiri. Nggak ada. Kita langsung jadi miliknya Kristus. Nah tapi Kristus baik, Tuhan itu baik. Dia nggak mau kita itu jadi hamba. Maka kita dilahirkan kembali menjadi anak. Tapi kita itu sebenarnya milik siapa? Milik Kristus. Jadi Kristus ngomong A ya kita jadi A. Kristus pengen Z ya kita jadi Z. Nah memang kita yang tersakiti, kita yang terluka, kita yang ngalamin. Tapi hidup kita ini bukan kita lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah saya tahu ini sulit. Memang yang sulit dari kekristenan itu apa? Tidak memiliki tapi disuruh menjalani. Nah, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau yang sudah pelayanan jadi pemimpin, nggak pernah memiliki gereja ini, nggak pernah memiliki jiwa-jiwa yang kita layani, nggak pernah memiliki kekuasaan yang dipercayakan kepada kita, tapi kita disuruh menjalani sebaik-baiknya. Lah itu yang repot memang. Kadang-kadang kita mengira ini semua milik kita, makanya kita suka-suka kita dong. Ini hidup saya yang ngatur sendiri dong, saya maunya apa ya saya lakukan dong. Tapi nggak gitu. Konsepnya gimana? Tuhan yang memiliki. Sehingga ketika dia bilang lakukan ini, kita menjalani melakukan seperti apa yang Tuhan ingin. Termasuk dalam mengampuni. Nah itu memang berat. Makanya saya kurus begini Bapak Ibu ya. Bercanda ya, dari dulu udah kurus ya. Tapi ini berat Bapak Ibu memang. Ya, melakukan firman Tuhan dalam keadaan hidup di tengah dosa dan tubuh kita masih ada dosa di dalamnya. Memang tidak pernah mudah. Justru kalau jadi orang Kristen itu terasa mudah sekali. Kok gampang banget ya? Semua firman ngelakuinnya gampang banget loh ya. Wah, nah jangan-jangan Anda sudah ada di surga. Ya, nggak ada di dunia ini. Memang selalu ada perjuangan. Jadi Anda jangan merasa begini ya. Aduh, ini susah nih jadi orang Kristen nih. Nggak bisa nih, kayaknya berat banget nih. Memang itu pergumulan yang kita jalani. Makanya butuh kasih karunia. Makanya Yohanes 15 mengatakan di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa tuh gini loh. Itu orang gak kenal Tuhan kok bisa berbuat banyak. Ya, kerja juga duitnya banyak apa. Bukan itu. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa tuh gini. Gak bisa melakukan apapun yang seperti Tuhan ingin kita lakukan. Tanpa Kristus kita gak bisa. Karena memang natur dosa kita itu berlawanan dengan apa yang Kristus mau. Jadi makanya ketika kita disakiti hati kita, sulit untuk mengampuni.
Makin intensitas emosionalnya besar, makin sulit dilupakan, makin sulit kita memang mengampuni. Makanya kita butuh Kristus, kasih karunia yang memampukan kita. Ini bukan hak kita untuk memutuskan mau ngampunin atau tidak. Ngampuninya cara seperti apa, bukan hak kita. Tapi itu sudah menjadi haknya Kristus yang memiliki kita. Nah ini penting Bapak Ibu konsep ini. Kalau kita mengerti konsep ini, bukan cuma mengampuni, seluruh hidup kita itu bukan tentang apa yang saya inginkan loh. Coba lihat kekristenan hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang Kristen itu konsepnya gini, aku punya banyak keinginan, Yesus mendukung keinginanku. Ya, makanya kalau doa memindahkan harta orang fasik terus. Ya, bangsa-bangsa hartanya dipindahkan. Saya tuh nanya Bapak Ibu, kalau Tuhan benerin pindahin tuh semua harta bangsa-bangsa orang fasik ke rekening Anda hari ini jebret, Anda akan lakukan apa sih dengan harta sebanyak itu? Wah ya saya keliling-keliling dunia, saya ke Swiss ganti rumah, ganti mobil dan sebagainya. Itu kan, tentang keinginan saya, Kristus mendukung saya. Jadi banyak orang Kristen hidupnya gini, apa yang saya mau, kerohanian itu adalah kuasa yang menjadikan apa yang saya mau terjadi. Bukan gitu. Kekristenan yang sesungguhnya adalah Tuhan mau apa, ya kita ikut apa maunya Tuhan. Seringkali apa yang kita mau memang berbeda dengan apa maunya Tuhan. Alah Pak, khotbah gampang. Kalau khotbah gampang coba gantiin saya. Susah tahu Bapak Ibu khotbah, ya nggak gampang. Tapi memang realitanya ngomong lebih gampang daripada melakukan. Iya, di mana-mana juga gitu, udah nggak usah diomongin lagi. Memang ngomong lebih gampang dari melakukan. Tapi apakah artinya kita berhenti melakukan hanya karena ngomong lebih gampang dari melakukan? Kan enggak Bapak Ibu. Hanya karena itu susah bukan berarti nggak usah. Hanya karena ini, wah ini nggak bisa, ini berat banget ini dilakukan. Udah nggak usah lakukan. Lah kalau kayak gitu hidup Anda nggak akan ada di titik sekarang Bapak Ibu. Anda nggak akan pernah maju. Coba Anda amati hidup Anda. Anda berada di titik-titik kemajuan karena Anda melakukan hal-hal yang sulit untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan. Betul nggak? Anda tahu itu sulit. Tapi kenapa Anda tetap lakukan? Karena Anda tahu itu harus dilakukan walaupun sulit. Jadi kalimat kayak, ngomong mah gampang, lakuin susah. Lah iya, ya. Anak kemarin sore, belum tentu tahu memang sih. Ya, tapi banyak orang sudah tahu. Jadi itu bukan alasan untuk kita berkata, khotbah mah gampang, ngomong doang mah gampang. Pernah nggak ngalamin kayak saya? Bapak Ibu, saya mungkin belum pernah ngalamin yang Anda alami. Tapi Anda juga belum pernah mengalami yang saya alami. Anda mungkin bilang gini, pernah nggak kamu diginiin orang? Iya, saya belum pernah. Tapi Anda pernah nggak ngalamin kayak saya, digituin orang? Belum tentu juga. Jadi maksud saya tuh gini loh Bapak Ibu, semua orang punya pergumulan untuk melakukan kebenaran di tempat yang berbeda-beda. Tapi kita semua sama-sama sulit, sama-sama bergumul gitu loh. Anda mungkin sulit mengampuni orang yang pernah menipu sampai hidup Anda hancur berantakan. Tapi orang lain juga bergumul mengampuni dia pernah dilecehkan waktu dia masih muda. Orang lain sulit mengampuni papanya yang merusak kehidupan keluarga dia. Semua orang punya titik-titik kesulitannya masing-masing. Jadi Anda nggak bisa bilang begini loh, kamu mah nggak ngalamin apa yang aku alamin. Tapi saya juga bersyukur kalau Anda ngomong itu sama Tuhan Yesus. Yesus mah balikinya gampang banget. Kalau Anda ngomong gini, Yesus, engkau tidak tahu apa yang aku alami. Yesus ngomong, kamu yang tidak tahu apa yang aku alami. Kalau kamu ngalamin seperti yang aku alamin, boro-boro disalibkan. Ya udah dari pertama kabur kita. Sudah nangkep maksud saya? Memang ini sulit. Memang ini pergumulan. Bahkan ini mungkin pergumulan seumur hidup kita. Bapak Ibu, beberapa di antara kita ada peristiwa yang tidak pernah bisa kita lupakan. Setiap kali itu muncul, kadang-kadang kita masih terasa di hati. Dan kita harus mengampuni sekali lagi, mengampuni sekali lagi, mengampuni sekali lagi. Tapi itulah perjuangan hidup kita Bapak Ibu. Banyak orang Kristen berpikir begini, ikut CG, Champion Gathering, retreat atau KKR, nanti hamba Tuhan dari luar negeri ya lemparin jas, kita tumbang, lalu bangun-bangun udah gak marah lagi loh. Ya, aku ingat itu tuh kayak diambil oleh Tuhan. Loh ada gak yang ngalamin gitu? Ada. Tapi ada nggak yang nggak terjadi kayak gitu? Ada juga. Dan dia setiap hari, bahkan mungkin setiap minggu atau setiap bulan ketika ingatan itu muncul, ya dia bergumul lagi sama Tuhan.
Aku ampuni lagi, aku ampuni lagi. Apakah dia kurang rohani dan tidak dijamah oleh Tuhan? Tidak. Memang ada orang-orang yang jalan hidupnya bersama Tuhan itu beda-beda. Ya puji Tuhan kalau Anda yang jenis kepret jret langsung selesai. Tapi ada jenis-jenis yang seperti saya harus kurus kering dan rambutnya habis. Enggak bercanda. Nanti Anda pulang serem semua ya. Aduh kurang Kristen jadi kurus semua ya nanti. Enggak Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang seperti saya yang memang bergumul gitu. Ya, tiap lihat wajahnya, oh Tuhan mampukan saya. Ya. Apalagi kalau itu ada dalam satu gereja. Apalagi kalau itu satu komsel. Bapak Ibu, kalau orang nggak kenal Tuhan, lakukan hal yang jahat sama kita sakit hati, tapi masih lebih maklum, bener nggak? Ya namanya orang nggak kenal Tuhan ya, nggak tahu kebenarannya. Ya udahlah, memang gitu dia. Tapi kalau yang lakuin orang yang tahu kebenaran, pelayanan, sering khotbah di SPK, ya kan? Wah udah jadi pemimpin, pelayanan sekian belas tahun, lakukan itu. Sakit sekali kita. Tapi bukan berarti kita ngomong nggak usah ngampunin. Saudara, firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk segala keadaan. Bukan sesuai dengan keadaan yang kita mau. Nah makanya mengampuni tidak mengampuni, itu haknya Kristus, bukan haknya kita. Kalau kita merasa sulit, bergumullah bersama dengan Kristus. Nah, makanya kita lihat false belief yang kedua, kita mengira ada syarat yang harus dipenuhi lebih dulu, baru saya bisa atau mau mengampuni. Ya kan? Syaratnya apa? Nyesel dulu lah, menunjukkan penyesalan lah. Wajahnya nggak ada penyesalan sama sekali, gimana sih? Saya emang nggak mau lah ngampunin, dia berarti belum bertobat itu. Bener nggak ya Bapak Ibu ya? Kita manusia kan gitu ya. Nggak apa-apa ya, Anda berarti masih manusia bukan monyet. Nah kedua, minta maaf. Dia nggak minta maaf. Ya, selama dia belum datang kepada saya, meminta maaf, saya nggak mau mengampuni. Mahal pengampunan saya. Saudara, kita lebih Tuhan dari Tuhan. Ya, memang manusia itu salah satu problem terbesarnya itu apa sih Bapak Ibu? Pengen jadi Tuhan. Makanya kalau saudara baca ya, Adam dan Hawa ya, salah satunya kan iblis cara menjatuhkan manusia kan mengiming-imingi dengan apa? Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wah, rupanya semua manusia itu gitu Bapak Ibu, pengen jadi Tuhan. Ya, pengen ngatur semuanya, semua harus ikut, ya kan. Dia yang nentuin mana yang benar, mana yang salah. Urusan bakmi mana yang enak, mana yang nggak enak, dia standarnya. Ya, kalau orang lain ngomong, ini bakmi acong enak. Alah, gitu kok enak, seleramu rendah sekali. Dia yang nentuin. Dia jadi Tuhannya atas dunia perbakmian. Ya kan. Lah saudara kan banyak ya, manusia kan kayak gitu ya. Nanti nonton film mana yang bagus, mana yang jelek, dia Tuhannya ya. Nanti soal apa, dia Tuhannya. Banyak Tuhan di sekitar kita ya, termasuk kita sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita kayak Tuhan, minta maaf enggak? Kalau enggak minta maaf, saya enggak mau memberikan maaf. Enak aja. Ya enggak? Ketiga, tunjukin perubahan dong. Percuma minta maaf, menyesal, tapi terus diulangi lagi. Saya nggak mau mengampuni yang kayak gitu. Ya, makin berat kan ya khotbahnya. Apa kita udahan aja ya? Kayaknya susah amat gitu ya. Yang keempat, hati saya belum siap. Dia udah minta maaf, dia udah nyesel, dia udah nunjukin perubahan, tapi memang hati saya belum siap. Jadi saya nggak bisa ngampunin. Pernah nggak dengar orang kalimatnya gitu Bapak Ibu? Saudara, jangan-jangan hati kita memang tidak akan pernah siap. Makanya Alkitab bilang, jangan ikutin hati manusia itu penuh dosa dan kelicikan. Tapi dunia bilang apa? Ikuti apa kata hatimu. Hatimu itu berubah-ubah. Apalagi orang manusia Indonesia seringkali menganggap hati sama dengan perasaan. Belum dapat. Ya, perasaanku belum dapat. Gimana? Sudah mau ngampunin belum? Belum dapat. Kapan dapatnya? Enggak tahu. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Lah yang amsyong apa Bapak Ibu? Ya ini saya kan tahun 2020 buka konseling pernikahan ya. Sampai sekarang gitu ya. Ada kasus-kasus ya. Ya memang pasangannya berbuat salah ya. Selingkuh lah apa. Memang benar-benar salah. Dan dia sudah mengakui, menyesal. Saya salah, saya meminta maaf. Dan dia udah menunjukkan usaha bahwa dia berubah. Ya. Dia benar-benar, di delete kontak, pindah rumah, apa segala macam. Benar-benar menunjukkan perubahan.
Tapi tetap pasangannya nggak bisa memaafkan. Waktu ditanya gimana, mau memulai lembaran yang baru belum? Jawabannya simple, hati saya belum siap. Perasaan saya belum dapat, belum nyampe perasaan saya ke sana. Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak tergantung perasaan. Memang kita manusia itu sangat tergantung dengan perasaan sekali. Kalau belum dapat, kita belum melangkah. Tapi saya belajar bertahun-tahun, firman Tuhan tidak tergantung hatimu dapat apa enggak dapat. Kalau itu kebenaran yang sudah jelas, walaupun belum dapat hatimu, belajar paksakan untuk lakukan. Nanti hatimu akan ngikut. Ya, satu kali saya berantem sama istri saya. Berantem hebat jam 12 malam. Saya bingung, ini cuman saya atau Anda juga sama dengan saya ya. Kami itu seringkali berantemnya justru menjelang tidur. Ya, udah tinggal selep gitu ya, ngomong kalimat apa terus tiba-tiba nggak jadi tidur. Nah, itu kejadian tuh jam 12 malam. Konflik, berantem sampai jam 3 pagi nggak selesai Bapak Ibu 3 jam. Wah, udah lelah ya. Udah naik turun, marah, nangis, diem, marah, nangis, diem, marah. Wah, udah roller coaster naik turun, lelah jam 3 pagi. Akhirnya diem-dieman. Tapi nggak tidur. Kenapa? Karena kami punya aturan tidak tertulis. Kalau lagi berantem, siapa yang tidur duluan, dia menganggap remeh pertengkaran itu. Waduh, ya itu nggak pernah disebutkan, tapi kita kayak saling tahu sama tahu aja gitu ya. Jadi kalau udah berantem gitu, walaupun ngantuk, teler ya udah jam 3 pagi gitu kayak kita buka mata kuat-kuatan ya. Tidur dulu tuh, wah kamu yang salah tuh berarti ya. Bisa santai tidur begitu. Jadi kita teler gitu tapi mata melotot gitu ya. Jam 3 pagi sampai jam 4 sejam diem-dieman. Wah saya udah stres, frustrasi, lelah gitu ya. Bayangin jam 12 sampai jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, terus saya duduk di pojokan dekat pintu gitu ya, victim mentality, ya, playing victim gitu ya, berpura-pura jadi korban gitu ya, udah duduk ya, wajah di apa lemes-lemesin gitu ya, menderita, rambut diacak-acak gitu, terus juga sambil wah pening gitu ya, dalam hati nih lihat gara-gara lu nih gue nggak bisa tidur nih, maksudnya gitu ya, tapi diam-diaman gitu ya sejam gitu ya, terus tiba-tiba istri saya duduk di sebelah saya, terus dia peluk saya. 10 menit gak ngomong apa-apa. Tapi setelah itu ngomong sebentar, saling minta maaf, selesai, tidur kita 5 menit doang. Dalam hati ngapain 4 jam gitu ya. Ini 5 menit selesai, dari tadi ngapain 4 jam itu. Tapi sebelum tidur Bapak Ibu, saya tanya sama istri saya, kamu masih marah gak sama aku? Dia jawab, masih. Kalau masih marah, kenapa kok tadi mau peluk saya? Terus dia, nah ini kalimat yang membuat saya belajar. Dia ngomong begini, karena aku pernah berjanji untuk mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Ini kok gak ada pemain keyboard lagi, coba dong diiring-iringin gimana gitu loh, biar merinding gitu yang dengerin. Ya ini udah momen, udah pas banget ini. Tadi ibadah satu kan udah denger juga, gimana sih? Ya, bercanda ya. Bapak Ibu, dari situ saya belajar. Meski perasaanmu belum dapat, kamu sebenarnya tetap bisa melakukan kebenaran. Karena kebenaran tidak bergantung kepada apa yang kita rasakan. Kalau kita tahu jelas-jelas itu firman Tuhan dan harus dilakukan, tak peduli kita dapat atau nggak dapat, kita harus memaksakan diri kita untuk melakukan. Nanti perasaanmu akan ngikut. Nah itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Mengampuni tidak tunggu hati kita dapat. Mengampuni itu sebuah keputusan yang kita buat di titik awal. Hati kita masih terluka, kita masih akan berproses dengan kesembuhan itu bahkan butuh waktu yang lama. Tapi setidaknya langkah awalmu dimulai dengan kemauan untuk mengampuni. Nah itu penting. Banyak orang berpikir begini, aku sembuh dulu maka aku mengampuni. Salah, karena kamu mengampuni maka kamu sembuh. Aku harus dapat dulu, aku enak dulu, aku terhibur dulu, nanti aku akan mengampuni. Tidak, justru karena kamu mengampuni, Roh Kudus akan menghibur kamu. Dalam proses kamu bergumul dengan kesembuhan di hatimu itu. Nah itu sebenarnya perjalanan kita. Makanya false belief, kita mengira harus terjadi sesuatu dulu dengan orang itu, baru nanti aku akan mengampuni. Nah enggak gitu Bapak Ibu. Kita belajar ada yang namanya memaafkan dan mengampuni. Kalau memaafkan itu adalah menerima kenyataan bahwa ini orang melakukan itu sama saya dan saya move on. Ya. Ini tahap 1, lebih mudah walaupun tidak mudah tapi lebih mudah ketimbang yang mengampuni.
Nah saya dapat judul khotbahnya, bukan memaafkan loh Bapak Ibu, mengampuni. Jadi kalau hari ini Anda merasa berat, bukan salah saya, salahkan penatua Anda. Ya bercanda. Nah mengampuni itu apa? Melepaskan dari tuntutan hukum. Makanya banyak orang gini, ya saya maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Nah itu memaafkan tapi tidak mengampuni. Tapi kalau Kristus kepada kita, bukan cuma memaafkan, dia mengampuni. Kita dilepaskan dari tuntutan hukum. Anda masih ingat nggak khotbah di minggu pertama? Bang Darwin bilang, kekristenan itu dibangun atas dasar kasih karunia berupa pengampunan. Jadi kalau pengampunan diambil dari kekristenan, itu bukan kekristenan lagi. Karena dasar terbentuknya kekristenan itu adalah karena pengampunan. Kasih karunia dalam bentuk pengampunan. Minggu lalu Kak Beta berkata, mengampuni itu bukan pilihan. Tapi itu sebuah perintah. Kenapa? Karena itu esensi dari kekristenan itu adalah pengampunan. Wah tapi sulit sekali. Iya memang. Tapi bukan berarti kita tidak melakukannya dan tidak mau melakukannya. Nah kalau kita lihat dalam Alkitab, ada dua bahasa yang dipakai untuk mengampuni. Yaitu aphiemi dan karizomai. Aphiemi itu artinya adalah gini, melepaskan dia dari kewajiban hukum. Nah karizomai, mengampuni atau melepaskan dia dari tuntutan hukum sebagai sebuah pemberian yang dia sebenarnya nggak layak untuk menerimanya. Itu pengampunan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Semakin Anda melihat ini orang tidak layak diampuni, lah ya itu maksudnya. Itulah pengampunan. Dia nggak benar, dia masih lakukan, dia masih jahat sama orang, dia nggak layak, lah ya itu pengampunan. Justru karena dia nggak layak, maka dia perlu diberikan pengampunan. Wah, berat gak Bapak Ibu? Tapi udah nanggung, saya bentar lagi udah selesai. Masa mau berhenti ya? Coba, kita lanjut dikit lagi. Pemain keyboard, bantu saya. Ya, nada Korea. Oh enggak ya, bercanda. Ya, block chord aja ya. Saudara kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai. Ya. Take away kedua, saudara, take away saya cuma 2. Ya, take away kedua. Mengampuni itu adalah ketaatan kita pada firman Tuhan. Bukan soal ketahanan kita untuk tidak terluka. Banyak orang berpikir mengampuni itu, wah karena kita tahan dengan luka, kita nggak merasa terluka, kita bisa menanggung luka ini, terus kita mengampuni. Bukan. Mengampuni itu soal taat sama firman Tuhan. Tapi lukanya masih ada nggak? Masih. Butuh proses disembuhkan? Iya. Lama? Bisa jadi. Bergumul? Sangat. Itu pengampunan. Makanya banyak orang sulit mengampuni, kenapa? Karena berharap sembuh dulu, baru bisa ngampunin. Kebalik. Saudara putuskan lebih dulu. Gini, kalau saudara sakit, yang pertama kali saudara lakukan adalah saudara harus putuskan untuk mau menjalani pengobatannya. Saudara putuskan dulu, ya aku mau sembuh, aku mau jalanin pengobatannya, aku pergi ke rumah sakit. Apa yang dikatakan dokter, aku akan coba ikutin. Itu keputusan dulu tuh. Tapi apakah gara-gara mutusin itu kita langsung sembuh? Enggak. Kan kita harus jalanin semua prosesnya kan. Minum obatnya, istirahatnya dan sebagainya, bla bla bla. Baru kita sembuh. Nah mengampuni itu adalah keputusan yang pertamanya dulu. Ya Tuhan, aku mau ikutin firman-Mu. Walaupun masih gak enak, masih sakit, marah, kecewa, terluka, masih. Tapi aku putuskan hari ini, aku mau taat sama firman. Karena aku mau taat sama firman, aku jalani proses kesembuhan ini. Berapa lama? Gak ada yang tahu. Harus ditemenin, iya, makanya butuh datang ke komsel, dibantu, ditemenin, didoakan, dikuatkan. Bahkan mungkin ini bisa jadi perjalanan seumur hidup. Iya, kalau peristiwa yang Anda alami sangat traumatis dan sangat berat sekali lukanya. Bisa jadi iya. Bapak Ibu, saya ini jadi orang Kristen 31 tahun. Ikut sesi hati Bapa sudah gak tahu berapa puluh kali. Mengkhotbahkan di sesi-sesi hati Bapa sudah berkali-kali juga. Tapi ada waktunya kadang-kadang kalau saya ingat ayah saya pernah melakukan ini sama saya masih terus ngomong dalam hati, saya mengampuni papa saya. Masih ada kadang-kadang sedikit kalau saya ingat dulu dia pernah gini sama keluarga kami, dia ini. Masih ada. Sudah 31 tahun loh sudah jadi orang Kristen. Dengerin hati Bapak udah hafal banget. Ya cerita Kak Edi, hamba Tuhan yang dipotong telinganya, hafal banget saya. Tapi tetap
proses saya bergumul dengan luka, itu butuh waktu dan saya nggak tahu apakah akan sembuh sempurna atau tidak. Tapi bukan soal sembuhnya, soal ketaatan untuk mau mengampuni. Ayah saya udah nggak ada lama sekali, udah mungkin lebih dari 10 tahun. Tapi setiap kali memori itu muncul, kadang-kadang saya masih harus mengampuni lagi. Itu pengampunan. Nggak mudah. Di luar Kristus, kamu tidak bisa. Makanya butuh kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin. Terlalu menyakitkan memang. Tidak terlupakan, tapi bukan berarti tidak bisa diampuni. Kristus memampukan kita untuk itu. False belief ketiga, kita mengira kita mengampuni karena orang itu sadar akan apa yang dia perbuat. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Ini ayat tema kita untuk seri bulan ini, Bapak Ibu. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab alasannya karena justru mereka tidak sadar, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pikir kita akan ngampunin karena dia sudah sadar, dia tahu apa yang dia perbuat, dia salah, dia tahu. Enggak. Kalau Yesus justru karena dia nggak sadar betapa kacaunya ini yang dia lakukan, betapa rusaknya, betapa jahatnya dia kepada saya. Justru karena dia tidak tahu, maka dia butuh diampuni. Wah, dan yang menarik Bapak Ibu adalah waktu kita bedah kalimat bahasa aslinya, beberapa informasi di dalamnya adalah gini. Yesus berkata itu seperti menggumam berulang-ulang. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia tahu kita mungkin akan berkali-kali mengucapkan doa ini. Kita akan terus waktu itu muncul rasa sakitnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita akan mengulang-ulang doa ini seperti Yesus mengulang-ulang di atas kayu salib. Mereka tidak, ya Bapak ampunilah mereka, itu sebuah permintaan tegas yang firm, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan. Yesus sangat yakin, minta Bapak ampuni dia. Sebuah keyakinan. Mereka tidak tahu, tidak sadar, mereka nggak paham betapa hancurnya mereka, betapa rusaknya, betapa bejatnya mereka. Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat kisah Yunus dan Niniwe. Waktu Yunus diutus ke Niniwe, Yunus bilang begini, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Mereka itu jahat banget, mereka melawan Engkau. Makanya aku nggak mau ke sana. Tapi Tuhan jawabnya apa? Justru karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, kamu harus pergi ke sana. Mereka perlu diampuni. Sudah kalimatnya kan gini, bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada bangsa yang besar ini, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Separah itu moralitas mereka Bapak Ibu. Mereka nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. So, bukankah kita hidup di negara yang seperti itu? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mereka nggak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri. Makanya kemudian kan ada lagu. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Itu kan diambil dari Yunus dan Niniwe. Bangsa yang gak ngerti tangan kanan dan tangan kiri ini. Justru karena itulah mereka butuh diampuni. Saudara, kalau Anda tanya kepada saya, sesayang apa sama saya sama Indonesia? Enggak sayang-sayang banget. Jujur, saudara. Apalagi abis animasi lokal kemarin muncul. Enggak sayang saya. Ini animasi apaan gitu. Indonesia kok gini amat gitu ya. Susah loh sayang sama Indonesia. Saya gak tahu dengan Anda ya. Kalau saya nih jujur nih, susah loh untuk sayang sama Indonesia. Tapi perasaan saya nggak penting. Bukan soal apa yang saya rasakan, ini soal apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekalipun saya belum dapat hati saya, sekalipun saya kesel sama negara ini, sekalipun saya kalau lihat berita-berita itu gimana saya pengen pindah aja ke negara lain. Gitu ya. Tapi saya tahu Tuhan sayang sama bangsa ini. Makanya 5 tahun, 3 tahun terakhir Bapak Ibu saya bergumul. Tuhan saya bisa bikin apa buat bangsa ini. Cara saya nginjil gimana. Saya mulai lakuin beberapa hal untuk beritakan Injil buat orang-orang di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau ditanya, sesayang itu saya sama Indonesia? Enggak, tapi ini bukan soal perasaan saya. Ini bukan soal saya dapat apa enggak dapat, tapi ini soal Tuhan maunya apa, Bapak Ibu. Dan Yesus lakukan itu di titik yang paling rendah dan paling menyakitkan yang manusia bisa alami. Dulu saya bingung, Tuhan, kalau cuma mau tebus manusia, kan butuh Yesus mati kan?
sebagai korban kan. Kenapa enggak Yesus turun aja jadi manusia, terus langsung mati? Kan selesai. Kenapa dia harus lewatin Via Dolorosa yang menyakitkan dan menderita itu? Saudara, yang menyakitkan dari Via Dolorosa itu bukan penderitaan fisik. Iya, penderitaan fisiknya sih mengerikan sekali. Anda yang sudah jadi orang Abalov sekian belas tahun dulu, kalau kita setiap kali Jumat Agung tuh selalu diceritain, pakunya berapa senti, darah, mahkota duri, nusuk-nusuk. Iya, itu mengerikan sekali. Tapi yang lebih menderita dari itu tuh sebenarnya apa? Penderitaan psikologis. Ditinggal sendirian, dikhianati orang, dijual sama muridnya, tidak diakui sama murid yang dia sangat andalkan, dihina, direndahkan, dan dia ditelanjangi, dilecehkan. Saudara, kalau pas lihat patung-patung Tuhan Yesus itu, maaf, masih ada tutupannya. Tapi in reality, benar-benar ditelanjangi sebenarnya. Mana ada manusia mengalami pelecehan, direndahkan, semua sekaligus dalam satu hari itu. Semuanya sekaligus. Yesus mengambil titik yang paling menyakitkan, supaya suatu hari kalau Anda mengalami yang paling tersakiti, saudara ketemu Yesus di situ. Dan saudara menemukan Yesus yang mengampuni. Jadi waktu saudara bilang, aku gak bisa ngampunin, memang kamu gak bisa. Tapi waktu kamu bersama dengan Kristus di titik yang paling rendah itu, kamu akan bisa mengampuni, bukan karena kita mampu, karena kasih karunia Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah ambil titik itu, lalu saudara suatu hari disakiti begitu rupa, sampai rasanya pengen bunuh orang ini, marah sekali, tidak bisa terima. Tidak ada Yesus di titik itu. Apa harapanmu? Gimana mau ngampunin? Nggak bisa. Makanya Yesus ambil tempat yang paling menyakitkan yang bisa dialami manusia. Supaya kalau saudara ngomong gini, kamu nggak tahu Tuhan rasanya, Tuhan akan ngomong, aku tahu betul rasa yang kamu alami itu. Aku sudah mengalaminya dan aku mengampuni mereka. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Sudah sejak saya paham ini, saya jadi lebih mudah mengampuni. Tidak terlalu mudah, tapi setidaknya lebih mudah. Saya pernah ditipu uang ratusan juta sama anak binaan saya sendiri, saudara. Kalau yang nipu orang nggak kenal, ya sudahlah. Ini yang nipu orang yang kami doakan, yang kami layani. Kalau dia lagi ada masalah curhat sama kita samperin, kita layani. Dia pinjam duit, dia tipu uang kita, kabur ke luar negeri. Marah saya, saudara. Saya sampai berpikir, saya mau keluarin duit berapapun untuk jadikan dia buronan. Dia pergi ke luar negeri, nggak apa-apa, buronan Interpol juga nggak apa-apa. Widih, ekstrim Bapak Ibu Saudara ya. Marah sekali waktu itu, saya benar-benar nggak bisa maafin orang ini. Tapi waktu saya sadar ini, dia tuh nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak sadar dia begitu menjauh dari Allah dan ujungnya dia akan berjumpa dengan murka Allah. Dia nggak paham semua itu. Saya jadi ngerti, saya jadi lebih mudah untuk melepaskan pengampunan buat dia. Maka saya tutup Bapak Ibu ya. Yesus mengampuni di titik paling menyakitkan yang bisa dialami manusia. Agar ketika kita ada di titik itu, kita bisa mengampuni dengan kekuatan dari Yesus. Kita mengampuni bukan karena menganggap luka itu gak penting, meremehkan rasa sakit hatimu. Bukan loh, Yesus gak remehkan rasa sakit hatimu loh. Namun karena kita tahu Tuhan lebih penting dari luka kita. Tuhan itu lebih besar dari luka kita. Luka kita bukan segala-galanya dan bukan pusat hidup kita. Maka waktu kita mengampuni, kita sedang bilang begini, Tuhan, aku sakit, aku terluka. Nyebelin banget ini rasanya. Tapi aku menjadikan Kau Tuhan atas Tuhan dalam hidupku. Sudah tahu kenapa Roma 12 mengatakan persembahan yang hidup. Tuhan bilang dia lebih suka persembahan yang hidup daripada korban bakaran. Karena kalau kambing, domba, lembu dibakar, habis, selesai itu persembahannya. Tapi kalau kita, setiap kali kita ingat rasa sakit, kita bergumul, kita serahkan pada Kristus, itu sebuah persembahan. That is worship. Dan itu terjadi sepanjang hidup kita. Persembahan yang hidup. A living sacrifice. Hidup yang terus dipersembahkan. Lebih dari korban bakaran yang cuma berapa jam lalu habis. Tapi pengampunan yang kau lepaskan untuk orang, itu seperti korban bakaran yang naik kepada Tuhan. Hidup yang dipersembahkan. Tidak mudah. Namanya kurban persembahan. Terakhir, Pak dari tadi terakhir, ini slide terakhir beneran. Habis ini kita doa. Kita mengampuni bukan karena Tuhan pengen kita tetap terluka terus. Sengaja dibikin susah hidup kita. Enggak.
melainkan justru supaya Tuhan bisa sembuhkan luka kita. Kalau kita hari ini nggak putuskan ampunin, kita nggak akan pernah bisa menjalani proses kesembuhan. Justru karena kita putuskan, Tuhan, aku mau ngampunin, proses kesembuhan dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apa pergumulan Anda untuk mengampuni. Saya tidak mengalami seperti Anda mengalami, tapi kita semua pernah mengalami kesulitan untuk mengampuni. Mari datang di hadapan Tuhan, saya berikan waktu beberapa detik, beberapa saat untuk saudara merenungkan firman yang baru kita dengar pada siang hari ini. Kalau ada di antara Anda Bapak Ibu yang engkau sedang bergumul untuk mengampuni, engkau sulit bahkan sudah memutuskan tidak akan pernah mengampuni. Tapi engkau mendengar firman Tuhan siang hari ini dan hatimu berkata, Tuhan aku pengen tapi aku gak bisa, aku sulit sekali. Aku tahu ini kebenaran, aku mau melakukan kebenaran. Tapi sepertinya hatiku dan tubuhku gak mau melakukan itu. Saudara, kalau engkau orangnya, bolehkah taruh tangan kanan di dadamu? Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Siapa lagi? Terima kasih. Yes. Bapak Ibu Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dadamu, mari berdoa di hadapan Tuhan. Mulai bawa pergumulanmu, rasa sakit, ingatan-ingatan, memori apapun, biarkan itu muncul dan izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus, aku berdoa pada siang hari ini, Roh Kudus engkau bekerja mengalir di tengah-tengah kami. Menjumpai setiap hati yang dibawa kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup. Aku berdoa hari ini kekuatan-Mu Roh Kudus, penghiburan daripada Engkau, tuntunan akan kebenaran, kuasa yang memerdekakan itu Tuhan, terjadi dalam hati kami, dalam nama Yesus. Mengalir kepada hati setiap kami Tuhan. Lepas segala ikatan-ikatan belenggu rasa sakit hati. Semua ingatan-ingatan yang menyakitkan Tuhan, Kau bekerja pada saat hari ini. Biarlah Engkau memunculkan kuasa kebenaran oleh karena firman-Mu siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Saya berikan waktu berdoa di hadapan Tuhan, bergumul di hadapan Dia. Oh ya Roh Kudus, jamah. Oh haleluya. Jamah tempat ini Tuhan. Kau mengalir, menyembuhkan. Kau memerdekakan kami. Kau melepaskan kami Tuhan. Mari bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Putuskan untuk taat kepada firman. Maka kuasa firman yang akan menolong engkau. Oh haleluya. Bekerja Tuhan. Dengar doa kami. Oh haleluya, dengar doa kami. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Aku menyerahkan setiap hati yang sudah dibawa kepada Tuhan. Kasih karunia, pertolongan dari Roh Kudus itu yang memampukan kami. Setiap kali kami teringat lagi akan kejadian seseorang, masa-masa di mana kami pernah mengalami sakit hati, terluka. Biarlah saat itu juga Roh Kudus muncul di sana. Memberi kami damai sejahtera, menguatkan hati kami. Amen. Kami bisa mengampuni sekali lagi dan sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.